Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut kami kelompok 18 dengan kelas sore dengan mata kuliah perencanaan struktur bawah jembatan dan dengan anggota kami yaitu Irin Dewi Mutiara Sari dengan NIM 3020220039 dan saya sendiri yang Faisal Sistianto 302022003332. Di sini kami melanjutkan dalam perencanaan jembatan, yaitu yang pertama jembatan yang sudah kami presentasikan di pertemuan sebelumnya sebelum UTS, dan sekarang adalah pembahasan fondasinya atau struktur bawah. Lanjut. Dan untuk perencanaan jembatan kami yang pertama yaitu bentang jembatan. Jadi perlu diketahui adalah bentang jembatan 50 meter dan lebar jembatan adalah 13 meter dan tinggi 5 meter seperti gambar skematik di yang ada di presentasi ini. Dan untuk menggunakan mutu baja BJ55, jadi ini strukturnya adalah struktur baja dan 4 lantai beton dengan perkerasan ACWC setebal 5 cm. Lanjut. Dan dari analisa kami untuk struktur atas yang kami simpulkan yaitu untuk desain yang sebelumnya adalah yang tertera pada ini yaitu WF 500-300 ketika di running dengan sub menjadi tidak aman, dan di running lagi untuk kedua yang aman adalah seperti ini yaitu TC, BC, BB, dan JG ada perubahan. Jadi kami menggunakan desain seperti ini pada SAP-nya. Dan kemudian kita akan lanjutkan untuk perencanaan struktur bawah atau fondasi. Next. Dan ini akan dijelaskan oleh Saudari Irin, silakan. Untuk jenis-jenis fondasi itu ada fondasi dangkal dan fondasi dalam. Sedangkan untuk fondasi dangkal adalah fondasi yang mendukung beban secara langsung. Fondasi ini digunakan apabila lapisan tanah pendukung pada dasar fondasi terletak relatif jauh. Jika kedalaman dasar fondasi dari muka tanah adalah kurang atau sama dengan lebar fondasi, maka disebut fondasi dangkal. Sedangkan untuk fondasi dalam, jika kedalaman fondasi dari muka tanah adalah lebih dari 5 kali lebar fondasi. Untuk jenis fondasi dangkal sendiri ada fondasi lajur batu kali yang biasanya dibuat dengan pasangan batu kali dengan kualitas baik, tidak mudah retak dan hancur. Terus yang kedua ada fondasi plat atau foot plat. Fondasi ini seperti fondasi telapak yang digunakan untuk mendukung beban titik individual seperti kolom struktural. Yang ketiga ada fondasi plat menerus continuous footing. Fondasi ini bentuknya merupakan pengembangan dari fondasi plat. Yang keempat ada fondasi sumuran, yaitu digunakan apabila tanah dasar yang baik agak dalam letaknya, serta dalam tanah terdapat gangguan yang menghalangi pelaksanaan pembuatan fondasi. Fondasi sumuran digunakan jika ada bahaya penggerusan tanah di bawah dasar fondasi oleh arus air. Yang kelima, fondasi rakit, yaitu fondasi plat beton yang dibuat seluas bangunan di atasnya atau disebut fondasi plat setempat yang luas sekali. Untuk jenis fondasi dalam sendiri ada dua, yaitu pertama adalah fondasi tiang panjang. Jenis fondasi dalam yang bisa dijumpai pada konstruksi darat maupun laut. Fondasi digunakan apabila jenis strukturnya bersentuhan langsung dengan rawa, air, atau juga tanah yang memiliki daya dukung yang rendah. Yang kedua adalah fondasi borpel, fondasi dalam yang dibuat dalam permukaan tanah. Fondasi ini dibutuhkan dengan cara membuat lubang dengan sistem pengeboran atau pengerukan tanah. Fondasi borpel disebut juga fondasi sumuran, sering digunakan pada konstruksi besar maupun rumahan yang mempunyai daya dukung tanah keras berada pada kedalaman yang cukup jauh di atas permukaan tanah. Perbedaan dari fondasi tiang panjang dan borpel adalah pada saat kegiatan pemancangannya. Untuk
pondasi bor pile biasanya itu di bor. Dan untuk bahannya juga langsung di lapangan. Lalu untuk perencanaan pondasi tiang panjang, untuk data tanah akan disampaikan oleh Saudara Faisal. Baik, untuk data tanah kami yaitu menggunakan data tanah NSPT, yaitu NSPT 601 yang kami gunakan, yang di-share oleh Ibu Lisa. Dan di sini kita pakai pH 01, di mana dalam kedalaman 25 ini sudah mendekati ke NSPT 60. Lanjut. Dan ini adalah analisa data NSPT yang sudah kami lakukan, yaitu untuk kedalaman yang hard ini atau 40, yaitu 30 ke atas itu didapat di kedalaman 30 meter, di mana jenis tanahnya adalah pasir. Maka dari itu kami menggunakan perencanaan kedalamannya yaitu di kedalaman 35 di antara hardnya ini. Lanjut. Dan untuk perencanaan pondasi kami, desain yang utama itu seperti ini kira-kira, menggunakan desain yang panjang beton dengan diameter 1,2 dan kedalaman yang tadi kita rencanakan 35. Dan ini adalah rumus untuk AP area perimeter atau luas tiang itu seperempat ID kuadrat dan ketemu 1,134 meter persegi. Dan lanjut. Dan ini untuk perhitungan klaim tiang atau perimeter P yaitu dikali B ketemu sekian, dan berat tiang sendiri yaitu rumus volume kali berat jenis beton itu AP kali L ditemukan sebesar 96,822 ton untuk berat tiang sendiri atau lebih. Dan untuk data tanah NSPT ini karena kita di kedalaman 35 dan untuk rumusan kita gunakan adalah 8D di atas L rencana dan 4D di bawahnya, yaitu 8D 9,6 dan 4D 4,8 dari D 1,2 meter didapatkan nilai SPP seperti sekian. Dan untuk LB atau nilai rata-rata SPP terhadap 8D dan 4D itu 15. Untuk masalah bagian tanah akan dijelasin oleh saudara. Untuk kapasitas daya dukung tanah, yang pertama adalah kapasitas dukung ujung tiang. Dengan CU didapatkan 120 kN per meter kuadrat. Kapasitas dukung ujung tiang kita menggunakan metode Meyerhof dengan rumus 9 kali CU kali AP, sehingga dukung ujung tiangnya didapatkan 1220,832 kN atau setara dengan 124,49 ton. Untuk yang kedua adalah tahanan geser selimut tiang, perpindahan besar. Di sini menggunakan rumus alfa kali CU kali P kali kedalaman dengan alfa 0,4, sehingga didapatkan tahanan geser selimut tiang sekitar 6.330,24 kN atau setara dengan 645,50 ton. Yang ketiga adalah kapasitas dukung ultimate tiang, yaitu total dari penjumlahan dari ujung tiang ditambah selimut, yaitu ketemu 769,99 ton. Untuk kapasitas dukung ujung tiang, kita mengambil safety faktornya yaitu 3, sehingga didapatkan Ki izin adalah Yiul dibagi safety faktor dikurangin berat tiang, yaitu adalah 159,841 ton. Untuk jumlah tiang sendiri, sebelumnya pada perencanaan struktur atas,
Pmax didapatkan dari beban aksial join SAP 2000 kuat 1A sebesar 9.668,97 kN atau setara dengan 985,96 ton. Sehingga untuk jumlah tiang adalah beban aksial dibagi dengan kiizin, yaitu sebesar 6,16 buah. Namun untuk trial kita dinilai aman yaitu 10 buah yang panjang dengan jarak tiang 3 kali diameter yaitu 3,6 meter. Ini untuk joint reaction dari kuat 1A yang didapatkan dari SAP. Lalu untuk efisiensi kelompok tiang dikarenakan jumlah S-nya kurang dari dikarenakan jumlah S kurang dari 3,6, maka menggunakan rumus S kurang dari 1,66 kali D kali M dikali N dibagi M plus N dikurangin 2. Sedangkan untuk M dan N kita adalah 3,6. Sehingga didapatkan nilai efisiensi sebesar 0,7041. Untuk kapasitas dukung kelompok tiang, menggunakan rumus jumlah tiang dikali kiizin dikali efisiensi, didapatkan 1125,440 ton. Untuk kontrol dari dukung kelompok sendiri adalah kapasitas dukung kelompok tiang lebih besar dari beban aksial yang diterima. Pondasi yaitu kapasitas dukung kelompok 1125,440 ton lebih besar daripada bebannya yaitu 985,96 ton. Jadi aman. Untuk penurunan pondasi, tiang tunggal dan kelompok akan disampaikan oleh saudara Faisal. Baik, terima kasih untuk penurunan pondasi tiang tunggal dan kelompok tiang. Yang pertama yaitu penurunan tiang tunggal atau SI. Kita dapatkan data yang kita rencanakan yaitu diameter, kedalaman dan beraksial sekian, dan luas penambang, berat tiang, dan berat total atau G. Yaitu berat total itu adalah merupakan berat semuanya yang akan ditempuh oleh pondasi itu sendiri, yaitu termasuk beban aksial P dari struktur atas dan juga beban tiang itu sendiri, yaitu G, dan kita dapatkan 182,782 ton. Dan lanjut untuk modulus elastisitas beton juga kita hitungkan EP, yaitu rumusnya 4700 dikalikan Fg. Berarti kita pakai Fg ya, untuk kekuatan beton ini sendiri. Fg akar atau kuadrat yaitu didapatkan 25742,96. Untuk penurunan individu dengan rumus ini D per 100 plus G atau beban total kalikan kedalaman dan dibagi AP atau area perimeter dikalikan modulus elastisitas beton, di mana beton menggunakan Fg 30, maka didapat penurunan 1,31 meter. Dan untuk kontrol sendiri, lanjut. Itu tadi 1,31 meter untuk individu. Kita coba hitung lagi untuk yang kelompok dengan kita libatkan jarak kelompok itu sendiri, yaitu S dengan S 3D yaitu 3,6 meter, dan lebar kelompok tiang yaitu rumusnya D kali ditambah 0,87 S plus D dapatkan 5,532 meter. Dan untuk kelompok tiang yaitu atau SG, penurunannya yaitu dengan rumus S kalikan akar kuadrat dari BG per D didapatkan 2,82 meter. Dan untuk kontrol sendiri yang diizinkan dalam buku Hadiatmo
Dengan teknik fondasi 2 yaitu S izin 10 untuk individu 10% kalikan diameter itu sendiri. Jadi untuk S izinnya 1,2 meter yang panjang yaitu 0,12 meter, sedangkan yang kita hitung yaitu 1,31 meter. Dan ini adalah tidak aman karena melebihi dari izin 10% D. Dan untuk penurunan kelompok untuk yang diizinkan yaitu rumusnya L per 250. Untuk L-nya kita masukkan 35 didapat 0,14 meter. Dan di sini tadi kita hitung mendapatkan 2,82 meter. Sedangkan untuk yang diizinkan untuk kelompok 0,14, jadi kita nyatakan tidak aman. Jadi untuk desain yang kita gunakan ini untuk penurunannya adalah tidak aman. Dan untuk kesimpulan sendiri kita dapatkan dengan desain D 1,2 meter dan L 35 meter dengan kondisi tanah SPT di tanah lempung dengan metode Meyerhof didapatkan yang pertama yaitu daya dukung kelompok total QG itu kita masih oke, yaitu di atasnya dari Tmax di 1125 lebih besar daripada Pmax sendiri yaitu 985 ton itu aman. Tapi yang tidak aman adalah yang penurunan individu dan kelompok, di mana 1,31 di atas 10%-nya di 0,12 dan untuk kelompok 2,82 di atasnya dari 0,14 meter untuk penurunan yang diizinkan, penurunan kelompok. Dan untuk saran selanjutnya mungkin kita seharusnya melakukan trial terus sampai penurunan juga aman, seperti itu. Jadi kita simpulkan untuk desain kita masih belum aman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 18. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.